Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafaldi Kusuma. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Nah, saya saat ini adalah mahasiswa semester 3 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang website pemupukan hara spesifik lokal. Nah, website ini bisa membantu petani untuk menganalisa wilayah pertanian mereka, terutama untuk padi ya. Nah, jadi sebelum petani memulai usaha padi, mereka bisa mencantumkan data-data yang mereka miliki di sini dan nantinya akan didapatkan hasil atau data operasional yang harus dijalankan pada musim yang berikutnya untuk penanaman padi. Nah, pada website ini kita di Google itu tinggal mengetik PHSL. Nah, kemudian ada muncul beberapa seperti ini. Nah, kita ambil yang ini, LKP ID versi 1.0, kemudian klik yang bagian web apps.irri.org. Nah, ini kita klik. Nah, nanti biasanya akan muncul di menu awal itu adalah ini, pemilihan bahasa. Nah, kali ini saya akan memilih bahasa Indonesia. Kemudian pilih menu. Nah, karena tadi sudah pernah saya gunakan, maka saya refresh lagi. Nah, nanti setelah memilih bahasa, maka nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, layar seperti ini sebagai awal atau informasi awal tentang apa yang ada di dalam website ini. Nah, jika kita ingin menyetujui atau melanjutkannya, maka pilih setuju dengan syarat dan ketentuan. Kita klik, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dengan sesuai tentunya untuk mengetahui pengelolaan lahan atau SOP pengelolaan lahan yang sesuai untuk lahan kita nanti seperti apa. Nah, pilih kondisi lahan sawah Anda. Di sini ada irigasi, hujan, rawa, dan pasang surut. Nah, kita pilih irigasi karena di lahan di contohnya ini lahannya adalah saya ambil di lahan daerah asal saya, yaitu di Desa Waning Paten, Kecamatan Gamengrejo, Kabupaten Kediri. Nah, rata-rata adalah irigasi. Nah, kita pilih irigasi, kemudian apakah rekomendasi pemupukan yang diperlukan akan digunakan untuk lahan sendiri atau lahan milik kelompok. Nah, kebanyakan adalah lahan sendiri. Nah, maka kita pilih lahan sendiri. Jika nanti kita pilih pertanyaan dari pertanyaan yang dilampirkan, kita pilih pilihan yang tidak sama dengan pilihan saya, nanti pertanyaannya juga berbeda. Nah, seperti ini. Karena ini lahan sendiri, maka saya contohkan lahan sendiri. Kita lanjutkan. Petani harus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sawah mereka. Untuk musim tanam apa mereka memerlukan rekomendasi praktis layanan konsultasi padi. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk berapa lokasi Anda menginginkan rekomendasi? Nah, kita ambil contoh aja yang mudah adalah 1. Kemudian satuannya nanti adalah hektar. Yang lebih mudah seperti itu. Buat contoh ya. Lokasinya adalah Waning Paten. Ini adalah nama desa saya. Kemudian ini ada provinsinya. Kita cari Jawa Timur. Kabupaten kota, Kabupaten Kediri. Kemudian kecamatan Kabupaten Kediri. Kecamatannya adalah Gamengrejo. Desa Waning Paten. Nah, kemudian apakah sawah Anda terletak di area yang lebih tinggi dari 600 meter di atas permukaan air laut? Nah, kita jawab karena di Waning Paten tidak, maka dijawab tidak. Ingat ya, jika jawabannya tidak sama dengan apa yang saya pilih, maka pertanyaan yang berikutnya juga berbeda. Nah, ini disesuaikan dengan lokasi yang ingin kita masukkan datanya. Apa satuan luas yang Anda gunakan? Nah, tadi kan saya pilih 1, areanya adalah 1. Nah,
luasnya adalah hektar biar mudah, jadi 1 hektar. Ketik berapa luas lahan yang akan ditampilkan pada sawah 1. Nah, ini ada maksimalnya tadi. Berapa kali Anda menanam padi di sawah tahun ini? Nah, kalau di Wanen Paten biasanya penanaman padi 2 atau 1 kali. Nah, ini kita ambil aja contoh 2 kali. Anda memerlukan rekomendasi untuk musim tanam apa? Nah, karena sekarang musim hujan, maka kita contohkan musim hujan. Jika musim kemarau nanti juga berbeda lagi. Pada tanaman utama yang ditanam apa tanaman utama yang ditanam sebelum musim hujan? Semisal biasanya adalah jagung, maka kita pilih jagung. Bagaimana cara Anda menanam padi pada musim tersebut? Nah, penanaman ini sesuai dengan apa yang kita percayai atau yang biasa kita lakukan, atau mungkin ingin melakukan inovasi lain, ya silahkan disesuaikan nanti. Nah, ini jawabannya ada tanam pindah secara manual, tanam pindah menggunakan mesin, tabur benih langsung pada kondisi lahan basah. Nah, biasanya karena mesin Alsintan ini belum semua desa atau semua wilayah penyuluh itu ada, maka kita pilih tanam pindah secara manual saja sebagai contoh. Nah, bagaimana jarak tanam yang akan digunakan pada musim hujan yang akan datang? Nah, ini kita pilih sesuaikan saja. Misalkan jajar Legowo 4.1. Kapan tanggal sebar benih persemaian? Ini disesuaikan saja. Misalnya Desember 2021 tanggal 14. Nah, ini ada tulisannya, rekomendasi tidak bisa diberikan jika petani telah menabur benih di persemaian 10 hari sebelum waktu wawancara. Jadi harus mendekati hari-hari wawancara. Jadi kita contohkan hari ini saja. Hari ini adalah tanggal 19. Nah, varietas apa yang akan Anda tanam pada musim hujan yang akan datang? Biasanya adalah non hibrida. Varietasnya Sierang. Ciherang. Nah, berapa perkiraan umur bibit yang akan ditanam? Sekitar 16 14, biasanya 14 sampai 21 hari. Kita ambil tengah-tengahnya saja. Ketika hasil gabah kering panen yang bisa dicapai untuk musim hujan dari 1 hektar bila mana tidak terdapat serangan hama dan penyakit yang berarti ini satuannya adalah ton aja. Nah, jumlahnya misalkan 6 ton. Dari mana sumber benih padi Anda untuk musim hujan yang akan datang? Nah, ini adalah benih bersertifikat dari penangkar benih. Apakah Anda memiliki informasi untuk status P dan K tanah dari sawah yang tanahnya dianalisis dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah dalam 12 bulan terakhir? Nah, apakah di lahan sawah Anda itu pernah mengetahui atau melakukan lab tanah sehingga tahu kandungan P dan K maupun unsur-unsur yang lain? Nah, itu disesuaikan nanti. Karena di daerah desa biasanya tidak pernah melakukan laboratorium tanah, maka saya pilih tidak. Nah, kondisi bagaimana yang dapat menjelaskan keadaan sawah Anda musim hujan? Ini ada air cukup tersedia selama masa pertumbuhan, tidak ada kehilangan hasil akibat kekeringan atau banjir. Air tidak cukup tersedia selama masa pertumbuhan yang mengakibatkan berkurangnya hasil. Nah, kita ambil tengah-tengahnya saja. Ini adalah normal. Nah, bagaimana pengelolaan sisa tanaman jagung sebelumnya? Ini biasanya kita gunakan untuk pakan sapi, maka diangkut keluar lahan. Apakah Anda akan menyemprotkan insektisida sampai tanaman berumur 30 hari setelah tanam bibit pada musim hujan yang akan datang? Ini tergantung dengan petani. Kita misalkan saja tidak.
Berapa kehilangan hasil gabah akibat serangan hama warong musim hujan pada musim tanam yang lalu? Kita ambil kurang dari 1 ton per musim, ton per hektar per musim. Berapa intensitas kerusakan karena serangan penggerak batang pada musim hujan di tahun yang lalu? Kita ambil saja rendah. Nah, berdasarkan pengalaman, seberapa sering kehilangan hasil gabah disebabkan banjir atau tergenang pada waktu tanam berumur 15 sampai 40 hari setelah hasil tanam? Ini kita pilih saja jarang atau tidak pernah. Pada musim hujan, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan pabrik? Iya, biasanya iya kan. Pada musim hujan, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan petani sendiri? Jawab juga iya. Nah, berapakah banyak pupuk organik yang akan diberikan untuk 1 hektar sawah Anda? Nah, ini misal pupuk karung sapi. Jumlahnya ada 50. Berat setiap karungnya adalah 4 kilo. Kompos komposisi sisa tanam anggap aja 23. Setiap karung 2 kilo. Pupuk ayamnya 20. Nah, komposisi setiap karungnya 4 kilo. Pupuk kambing sama 20 saja. Ininya juga 4 kilo. Apakah Anda akan menggunakan bagan warna daun BWD sebagai petunjuk pengelolaan pupuk N pada tanaman Anda pada musim hujan yang akan datang? Nah, ini semisal iya, ini pembanding daunnya ini cari di internet atau kita pilih sendiri bisa. Pilih pupuk yang mengandung P dan K yang akan Anda gunakan pada pertanaman musim hujan. Kita pakai Bonska, yang umum adalah Bonska. Bagi yang menggunakan layanan konsultasi padi, apakah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara dengan petani yang ingin mendapatkan rekomendasi? Nah, ini apakah kita sebagai pengisi ini adalah pemilik lahan atau pengelola lahan, atau kita mengisikan untuk orang lain? Nah, ini kita sesuaikan. Jika kita pemilik pribadi atau pengelola lahan itu sendiri, maka kita pilih ya. Jika tidak, kita bukan pengelola lahan, maka kita pilih tidak. Nah, informasi tentang petani. Nah, ini jika kita pilih ya, maka akan muncul petani siapa yang kita wakili. Nah, jika kita pilih tidak, maka lahan itu adalah lahan kita sendiri. Nah, ini semisal kita pilih ya. Nah, namanya kita beri contoh Kira. Umur petaninya, kebanyakan petani adalah petani yang usia lumayan agak tua, jadi kita ambil 41 sampai 50. Nah, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Tanggal lahir bulan kita sesuaikan saja. Apakah Anda menerima rekomendasi LKP pada musim tanam sebelumnya? Jika ini adalah rekomendasi pertama, maka kita pilih ya. Jika tidak, atau kita pernah menggunakan website ini sebelumnya, maka kita pilih tidak. Nah, kita pilih ya, kemudian masukkan nomor rekomendasi sebelumnya. Ini bisa kita isi atau tidak.